Selamat pagi semua. Selamat pagi kalian. Iya, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian semua? Nah, hari ini Regina, Kak Lia, dan siapa nih? Cici. Hai Cici. Hai Cici. Selamat pagi. Kasih salam sama teman-temannya, coba selamat pagi. Gimana suaranya? Pagi teman-teman. Hey. Hari ini kita ditemani sama Cici. Cici, ya. Cici mau bersama-sama kita memuji nama Tuhan ya. Nah, siap Cici? Siap, good, oke. Nah, Gimana Kak Regina? Ini permulaan kita mau nyanyi lagu tentang apa ya? kita mau nyanyi Allahku besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang sungguh hebat ya. Dan kita dengan berdoa pun Tuhan itu, dengan tema hari ini dengan berdoa Tuhan itu bisa menyembuhkan. Ya. Nah, Tuhan menyembuhkanku. Jadi Oleh kita karena punya Allah yang hebat, yang luar biasa. yang besar, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Oke, adik-adik di rumah, ayo semua berdiri ya biar semangat ya, kita nyanyikan bersama-sama Allahku Allah besar, kuat dan perkasa. Cici bisa ya? Siap, yuk. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Wah, Tuhan kita memang sungguh luar biasa. Tuhan yang menciptakan gunung milik Tuhan, sungai, seperti lagu ya, Kak, ya? iya, sungai semua. Wah, Tuhan kita memang sungguh luar biasa. Sore, adik-adik ini kan udah seminggu ini disertai Tuhan ya. Iya, Ya, kita pasti bersyukur. semua kondisinya gimana Kak? Pasti sehat ya. Sehat, Cici juga sehat. Cici sehat. Ya, sehat. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat karena perlindungan dan pertolongan Ya. Tuhan. Jangan pernah lupa untuk bersyukur ya, karena sudah disertai Tuhan. Iya, bersyukurnya dengan memuji Tuhan, setelah itu dengan berdoa. Untuk itu sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Nah, ayo adik-adik di rumah, juga Cici ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hingga hari ini. Terima kasih karena sampai saat ini kami dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan, saat ini, pagi ini kami siap untuk beribadah. Kiranya Tuhan siapkan hati kami, supaya kami siap untuk memuji nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai dan berkati ibadah online pada hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita waktunya diisi ya, Kak Lia ya. Kita mau baca firman, terus kita mau dengarkan firman Tuhan, terus kita mau mengerti arti dari apa yang kita baca dari firman Tuhan. Oke. Ya. Tapi Kak, sebelumnya kita kan berdoa dulu ya. Iya. Apa ya Bi sebelumnya? Kita nyanyikan lagu firman Tuhan. Ada di hatiku. Habis nyanyi nanti kita berdoa ya. Iya, oke. Kita nyanyi lagu firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, kita sebelum baca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Dan hari ini yang akan berdoa teman kalian. Ya, yuk kita persiapan, kita mau berdoa. Kita angkat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau yang membantu kami agar kami bisa menjadi anak yang dengar-dengaran dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau baca firman dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu perjanjian baru apa lama ya? Cici tahu nggak? Kisah Para Rasul perjanjian baru apa lama? Perjanjian. Ayo, perjanjian. Cici kok bingung? Ayo, perjanjian apa ayo? Perjanjian baru ya. Ya, adik-adik di rumah perjanjian baru ya. Kisah Para Rasul 3 yang kita baca sekarang. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai Kita dengan 10. bacanya bergantian aja ya, biar nggak ngantuk. Ya, betul. Adik-adik udah dapat belum? Ayo Coba. kalian siapin. Boleh pakai Alkitab langsung, atau boleh pakai handphone. Yang penting kalian sekarang udah dapat Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kita mau baca gantian ya Kak Ria? Yes. Oke, jadi Kalian dulu ya. ayat satunya kalian baca, ayat 2-nya nanti Cici baca ya. Cici Ya. baca sama adik-adik di rumah. Oke. Baca yang keras biar papa mama juga ikut dengar ya. Jadi 1 Kak Lia, ayat 2 Cici dan adik-adik di rumah. Yang ketiga Kak Regina ya. Yes. Nanti Oke. kembali lagi Kak Lia, urutannya begitu seterusnya sampai ayat ke-9 nanti Kak Re kan? Ya. Ayat 10 kita baca sama-sama. Oke. Sip. Yuk kita mulai ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kalian akan bacakan ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat 2, Cici sama teman-teman, yuk. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh, jalannya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Turbania.
untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. 4 kali baca lagi. Lalu, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ayat 5, Cici dan teman-teman, yuk. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. 6 Kak Re. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 7 Kak Dia. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8, Cici lagi sama teman-teman. Ayo, 1, 2, 3. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. 9 Kak Re. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat 10 kita baca sama-sama ya. Adik-adik yang keras ya. 1, 2, 3. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Luar biasa ceritanya ya. Nah, jadi hari ini kita baca cerita tentang seorang yang seorang yang apa Cici? Seorang yang apa? Seorang yang apa tadi? Buta apa Gerbang lumpuh? indah. Buta apa lumpuh tadi? Loh, Ayo, nggak bisa Cici. berjalan berarti apa Kalau nggak Cici? bisa berjalan apa tadi? Cici kok ini tadi baca beneran apa enggak? Oh baca. Jadi orangnya kenapa tadi? Lumpuh. Iya. Adik-adik tadi juga ya? Apa kayak Cici? Ayo baca tapi terus lupa-lupa gitu ya? Enggak ya? Oke. Jadi waktu itu ada di sore hari ada orang yang setiap hari dia dibawa ke gerbang indah untuk meminta-minta karena dia dari lahir sudah lumpuh dan dia tidak tahu harus bekerja apa. Jadi sama orang-orang dibawa ke situ. Nanti setelah orang-orang sepi, tidak lewat lagi, sudah mungkin mendekati malam, dia dibawa lagi pulang. Dia meminta-minta uang, meminta sedekah untuk makan sehari-hari. Nah, waktu itu Kak Re ternyata lewat siapa ya? Petrus dan Yohanes. Ya. Petrus dan Yohanes sore itu mau pergi ke bait Allah, Mau berdoa, ya. mau berdoa. Nah, ketika mereka lewat situ, mereka lihat bahwa ada orang yang apa? Minta-minta. Orang yang meminta-minta, orang yang duduk, yang lumpuh, yang meminta-minta. Nah, terus orangnya bilang kalau tolong kasihani aku butuh uang. Nah, tapi Petrus dan Yohanes mendatangi dia dengan kuasa Allah, dengan kuasa Tuhan. Petrus dan Yohanes memperkenalkan kepada dia bahwa Tuhan Yesus sudah memberi kuasa kepada Petrus dan kepada Yohanes bahwa akan ada hal mujizat yang terbesar kalau percaya sama Tuhan Yesus. Iya. Jadi Petrus sama Yohanes bilang, aku nggak punya apa-apa nih, Nggak aku punya nggak punya emas, uang, aku nggak punya emas, nggak punya perak, nggak punya uang ya itu maksudnya ya kak. Iya, Ya. maksudnya nggak punya apa ya? Biasanya kalau pengemis uang untuk pengemis kasih uang. biasanya dikasih uang terus buat beli makan. Nah, tapi terus sama Yohanes bilang aku nggak punya itu. Tapi yang dia punya lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat. ya kan? Karena yang dia punya adalah kekuatan dari Tuhan. Mujizat dari Tuhan. Betul, mujizat dari Tuhan, penyertaan Tuhan. Jadi yang dilakukan adalah menyembuhkan Orang siapa yang tadi? lumpuh itu. Siapa tadi Benar, yang benar, disembuhkan? Cici. Iya. Nah, jadi Petrus dan Yohanes malah lebih luar biasa, tidak kasih uang, tidak kasih apa-apa, malah memberi kesembuhan. Tetapi kesembuhannya atas nama Tuhan Yesus. Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Ya. Yesus kesembuhan itu terjadi. Nah, kalau kalian mau tanya nih, adik-adik bisa nggak? Tunggu ya. Dia punya pertanyaan.
Yuk, adik-adik. Tadi kan udah baca firman, terus udah denger ringkasannya bahwa Petrus dan Yohanes datang ke bait suci untuk berdoa, kemudian ketemu orang lumpuh, kemudian menyembuhkan orang itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang nih, coba dibuka lagi boleh deh buat ngerpek ya. Jam berapakah Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah? Ayo, siapa yang bisa? Jam berapa? Cici bisa? Cici bisa jam Ayo, jam berapa? Bisa, oke. Jam berapa? Cici, jam berapa Cici? Jam 3 petang. Jam 3 petang. Adik-adik benar ya? Benar Tadi juga kan? sudah buka ya? Ah. Ya, jam 3 petang. Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah. Mereka ke sana untuk berdoa, untuk beribadah karena mereka punya jam-jam khusus untuk berdoa. Nah, kalian mau tanya, adik-adik di rumah punya jam khusus nggak untuk berdoa? Ada yang punya atau ada yang nggak? Coba angkat tangan, biar papa mama juga tahu kalian. Paling tidak ada 2 kali ya Kak Lia ya untuk adik-adik. Waktu bangun tidur dan sebelum tidur dan juga waktu mau makan. Oke, terus ada nggak kalau misalnya nih adik-adik sekarang kan sekolahnya lagi online ya? Selesai sekolah online, terus aku ngantuk mau tidur lagi. Nah, kayak Cici ya, Cici suka gitu ya? Habis sekolah online terus tidur lagi ya? Iya, Atau lapar. pasti teman-teman juga gitu ya. Nah, sebelum kalian tidur lagi, kalian ambil waktu singkatnya, mungkin cuma 10 menit, datang kepada Tuhan, berdoa, mengucap syukur, terima kasih bahwa satu hari ini Tuhan sudah menjaga dan menyertai. Ya Kak Ari ya? Iya. Nah, terus kalau berdoa jangan pernah lupa bahwa doa itu disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi waktu doa itu ya Kak Re, adik-adik tuh bisa loh berdoa misalnya, Tuhan aku lagi sedih, Tuhan Yesus kok aku sekolah online terus kok nilaiku jelek, atau Tuhan Yesus kok aku hari ini bikin mama sedih, Tuhan Yesus kok aku hari ini disuruh papa, aku kok melawan. Nah, kalian berdoa, kalian meminta kepada Tuhan supaya lebih baik, lebih bijaksana. Ya, kalau sakit juga boleh ya? Iya, kalau sakit juga berdoa juga, dan selain dengan doa Tuhan menyembuhkanku, bisa juga ketika sedih, ketika hati kita lagi jengkel, misalnya habis bertengkar sama kakak atau adik, Tuhan sembuhkan bukan dalam arti kita sakit, karena Tuhan menyembuhkan hati kita supaya kita belajar untuk apa? Mengampuni. Cici, kalau sakit, Kak Ari pernah nggak lihat Cici berantem? oh sering. Ayo Cici, suka berantem ya? Suka berantem ya. Nggak boleh lagi boleh ya Cici ya. Ada di rumah jangan suka berantem loh ya. Kalau misalnya ada yang salah paham, coba untuk dimaafkan atau memaafkan ya. Oke. Dan juga kalau yang sakit ya tadi ya Kak Lia ya. Kalau misalnya ada kita sendiri yang sakit atau ada anggota keluarga yang sakit, kita tetap berdoa meminta pertolongan Tuhan. Tapi berdoanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita percaya semua yang terjadi itu pasti atas kehendak Tuhan, karena kita tuh miliknya Tuhan. Betul. Nah, terus ini kita lanjut nih pertanyaannya. Oke. Tadi jadi Petrus dan Yohanes datang ke bait suci jam 3 petang. 3 petang itu 3 sore ya. Oke. Terus apa ya nama gerbang yang ada di depan bait suci? Adik-adik tahu? Jadi tahu apa enggak? Coba cari. Ada itu. Buka. Ayo. Ada? Cici tahu Cici? Cici tahu nggak namanya apa gerbangnya? Tahu. Apa namanya gerbang apa? Gerbang Indah. Gerbang Indah. Jadi udah dapet ya? Pasti Namanya ada gerbang bisa. Indah. Terus Lagi siapa yang duduk di depan gerbang Indah setiap hari? Bukan itu loh. Siapa yo? Kak Re tahu Kak Re? Tahu lah. Siapa Kak Re? Pengemis yang lumpuh. Betul. Jadi memang setiap hari dia ada di situ. Oke, berikutnya. Nah, waktu itu Petrus kan pengemisnya bilang, aku mau minta uang, aku minta sedekah, tapi apa yang dikatakan Petrus? Titik tidak ada padaku. Ayo Kak Re apa Cici yang menjawab?
Cici, titik-titik tidak aku ada tahu padaku. loh. Kamu dulu apa Kak Regina dulu? Ya, apa yang Cici apa? punya? Dia tidak punya apa? Dan perak. Iya. Emas dan perak. Itu ada lagunya loh Kak Lia. Oh ya gimana Kak? Aku ingat waktu dulu sekolah minggu. Hmm? Mas dan perak tak punya, Oh, iya. tapi yang ada kan ku beri dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalan. Wah, Ya. kan ada lagunya ya. Iya. Oke. Terus satu lagi, apa yang dipegang Petrus ketika menolong orang lumpuh itu untuk berdiri? Ayo, Cici pasti nggak tahu. Kak Ren yang tahu ini. Ayo, Cici. Nanti dijawab sama dia. Memegang tangan kanannya untuk membantu berdiri. Dan dia bisa berjalan lalu melompat. Dengan sukacita dia melompat karena dari lahir sampai sekarang dia baru bisa berdiri Iya, sekarang. luar biasa. Itu karena kuasa Tuhan. Tuhan, kebesaran nama Tuhan. Jadi adik-adik tetaplah berdoa, tetaplah setia. Walaupun adik-adik gini, aku sudah berdoa, tapi kok doaku belum dijawab. Adik-adik juga harus ingat, bukan cuma kita meminta terus sama Tuhan, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta ini. Tapi kalian juga harus ingat, apakah kalian punya waktu untuk Tuhan? Nah, apakah kalian juga hidup benar seperti yang ada di firman Tuhan? Tidak boleh berantem, tidak boleh melawan papa mama, harus baik, Iya. ya kan? Kalau itu semua sudah dilakukan dan kalian punya waktu khusus buat Tuhan, kalian punya waktu untuk berdoa, selalu berdoa dalam nama Tuhan. Kita serahkan semua doa kita kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Ya kan? Kak Lia, iya. Oke, jadi jangan pernah lupa ya. Coba siapkan satu waktu khusus setiap hari untuk berdoa kepada Tuhan. Ya. Kita harus terus yakin dengan berdoa Tuhan menyembuhkan kita dari segala sakit kita, dari setiap sakit hati, ya sakit. Bukan cuma sakit kayak itu ya Kak, misalnya batuk, Pilek, tapi pusing, kalau kita marah ya. sama orang, kita sakit hati, itu juga akan disembuhkan sama Tuhan kalau kita berserah penuh kepada Tuhan. Sip. Oke, jadi Iya. jangan lupa ya, tetap tekun berdoa karena dengan kuasa Tuhan, kuasa nama Tuhan yang akan terbaik yang akan kita dapatkan dari Tuhan ya. Cici juga loh ya. Jangan Cici. lupa loh ya berdoa ya sih Cici harus rajin berdoa ya. Oke. Seperti adik-adik di rumah juga akan rajin berdoa ya. Oke. Oke. Terus sekarang kita mau ayat hafalan coba Iya, buka kalau dari ayat hafalannya dari Ya. mana? ayat hafalan kita buka dari Yohanes 14. Oke. Sudah dapat di Yohanes 14? Cici mau lihat Yohanes 14 nih. Cici nggak bawa kitab ya. Yohanes 14 ayat 14. Gampang ya, adik-adik ya. Yohanes Cuma 14 satu ayat dan ayat pendek loh. 14. Pasti gampang hafalinnya. Kita baca sama-sama ya. Yuk, Cici juga yuk. 1, 2, 3, yuk Kak Re. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sekali lagi coba. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, sekarang biar ayat hafalannya kalian ingat, kalian langsung paham, kalian punya gaya. Ya Kak Re ya? Ya. Kita ajarin gayanya ya. Yang tadi Yohanes 14 ayat Jadi 14. dari Yohanes 14 ayat 14 supaya lebih cepat hafal, kayaknya gini. Ayo Kak Re. 1, Oke. 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ulang-ulang ya. Oke. Cici, bisa? Oh bisa. Ayo ulang juga ya. 1, 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Kok masih belum lancar ya? Ya, Sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku
dalam namaku, aku akan melakukannya. Pasti hafal ya. Jangan Jangan lupa gimana Kak dikumpulkan dikumpulkan sebelum hari Selasa dikirimkan. masing-masing. Oke, Ya. dan untuk yang kelas kecil, kalian nanti Aktivitasnya akan dikirimkan gambar seperti ini, gambar berdoa. Kalian akan mewarnai seperti ini, gambar anak yang berdoa hasilnya seperti ini. Terserah mau bagaimana kalian warna sebaik mungkin, dan kalau ada yang bisa mewarna dan juga menghafalkan ayatnya, tambah luar biasa. Jadi nanti ya. waktu kalian menghafalkan ayatnya sambil kalian gaya, begitu selesai kalian tunjukkan deh gambarnya. Iya, gambar Ya. misalnya sambil bawa gini sambil berkata, jika kamu Nanti nggak bisa gaya Kak Be. Oh iya, bisa gaya juga ya, nggak apa-apa sih gambarnya taruh di tembok ya. Nah, oke. Nah, buat yang kelas besar, kalian buat, nanti ada contohnya videonya ya, gampang. Jadi ada kertas dilipat dua, terus dikasih tangan kalian gini, tangan berdoa. Nanti kalau sudah, tangannya dibuka. Nah, kalau sudah dibuka, kalian tuliskan ayat hafalannya, Yohanes 14 Ayat ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, oke? Oke, sip. Nah, pasti anak-anak banyak yang ngumpulin nih. Jangan lupa hari Selasa lo ya. Dan yang penting pasti semakin rajin berdoa. Betul. Itu yang lebih penting ya. Oke. Adik-adik, dari pertanyaan tadi, kalian jawabnya benar semua atau ada yang salah? Ayo, jujur. Ada yang salah atau benar semua? Nah, kalian mau kasih satu link di bawah ini. Kalian buka, kalian isi linknya, dan kalian lihat di akhir pertanyaan ada gambar yang akan kalian dapatkan. Kalian dapat gambar apa? Tapi kalau tadi kalian masih salah jawabnya, nah sebelum buka link ini, kalian baca lagi Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Baru kalian buka dan kalian isi. Pasti benar semua. Ya? Oke, sekarang kita mau berdoa. Duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Konsentrasi, benar-benar siapkan hati kita untuk berdoa. Ya, yuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Bapa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang kudus, terima kasih jika hari ini kami masih diizinkan untuk membaca sebagian daripada firman-Mu dan boleh mengerti akan firman yang kami baca tentang orang lumpuh yang disembuhkan Rasul Petrus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami juga selalu percaya, kami selalu tahu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa besar yang dapat menjaga dan dapat memberikan hal-hal baik dalam kehidupan kami. Karenanya Tuhan, biarlah kami punya waktu khusus setiap hari untuk berdoa, untuk datang kepada Tuhan, menyampaikan setiap cerita hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk punya waktu khusus untuk berdoa setiap hari. Tuhan, saat ini kami juga mohon penyertaan-Mu untuk hari ini, boleh kami lalui dengan baik, dan hari-hari selanjutnya, besok, lusa, dan seterusnya, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua kami dan sesama kami, dan biarlah kami boleh memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau lihat ayat hafalan dan aktivitas yang sudah kalian kirimkan. Nah, tapi sebelumnya kalian ingat Sharon, teman kalian? Kita mau ngintip yuk. Jadi apa yang terjadi di rumah Sharon saat ini? Yuk, kita sama-sama ke rumah Sharon sekarang. Oke, ayo. Salah pencet. Asik, bentar lagi libur nih. Hah? Kenapa emangnya sama libur? Kan kita tetap aja nggak bisa kemana-mana. Ayo. Loh, bukannya kita mau ke Bali ya, Pak Ahmad? Ya masih belum boleh tuh Sharon. Ini kan masih pandemi. Tuh kan. Mesti hati-hati loh. Iya. Iya, yang sabar dulu ya. Kita kan walaupun liburan pasti nanti ada kegiatan di rumah. Kita kan juga bisa ke rumah oma. Iya sih. Wah, ternyata kalau liburan di rumah aja bisa dibikin seru banget ya. Ada apa? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Nanti ya aku kasih taunya. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dan
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah Kak Lia, udah adik-adik kan sudah mendengarkan firman Tuhan ya, sudah baca ya, sudah baca firman Tuhan, sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan, belajar sesuatu, bagaimana kita untuk semakin rajin berdoa. Dan karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya dalam setiap kita, ada waktunya saat ini kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberi persembahan, karena nggak bisa hadir di gereja, nggak bisa hadir di sekolah minggu. Kalian bisa meminta bantuan papa mama untuk transfer di bawah ini ya. Nanti nomor rekeningnya untuk ditransfer di ini kalian ini. Nah, atau pakai QR lebih cepat. Kalau ada yang punya QR, kalian bisa transfer lewat QR ya. Sambil kita
memberi persembahan, bisa sekarang, bisa nanti waktu selesai ibadah, kita nyanyikan pujian ya, bawa persembahan. Bisa ya? Ya Cici, good. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, sekarang waktunya kita untuk berdoa, ya. Persembahan yang sudah kita kumpulkan, kita doakan biarlah untuk bisa dipakai untuk pelebaran kerajaan surga di tempat ini. Oke, Cici yang berdoa ya. Oke, adik-adik di rumah, kalian semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Yo, mari kita berdoa. Ya, Cici. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di hidup kami selama ini. Hari ini kami akan memberikan persembahan untukmu ya Tuhan. Tolong berkati persembahan ini agar berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Cici. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau nyanyi satu lagu yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah apa Kak Leni? Satu-satunya penolong kita. Adalah satu-satunya penolong kita dalam keadaan apapun. Minta tolonglah kepada Dengan cara berdoa, ya. Dan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa pasti Tuhan akan menyembuhkan kita dan seturut kehendak Tuhan. Oke. Jadi bisa ya lagunya Yesus itulah satu-satunya. Jadi ayo kalian berdiri semua. Kita bersukacita, kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Kita nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya, gak terasa ibadah online hari ini sudah selesai.
kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tapi yang terpenting biarlah kita dapat melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita ya Kak Lia ya. Cici, benar? Iya, kita melaksanakan itu dengan rajin berdoa dan kita percaya dengan berdoa Tuhan pasti. Nah kita berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan pernah lupa berdoa, berserah kepada Tuhan Yesus dan melakukannya dengan hal-hal yang baik. Dan yang terutama kalau kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berserah kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan memberi kuasa, memberi kekuatan kepada kita. Ya. Ya. Oke, adik-adik semua, saatnya kita untuk berdoa sebelum mengakhiri ibadah online pada hari ini. Dan habis berdoa nanti kita lanjutkan dengan menyanyi. Habis berdoa, tapi tangannya tetap dilipat, mata tetap ditutup. Oke. Terima kasih ya. Iya. Yuk, semua berdoa Cici. Cici berdoa yuk. Kak Regina mau berdoa. Iya, yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur atas firman yang telah kami dengarkan dan dengan Tuhan beri hikmat kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan di setiap kehidupan kami. Dan kami biarlah meskipun masih kecil, kami mau belajar untuk rajin berdoa, untuk berserah penuh kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa hidup kami, bila kami serahkan di dalam tangan-Mu, semuanya akan terlaksana dengan indah. Tuhan, tuntun kami terus dalam setiap kehidupan kami, dalam sekolah kami, dalam keluarga kami, dan seluruh aktivitas kami. Kami mau berjalan dalam penyertaan-Mu. Berkati juga buat Papa Mama kami yang bekerja dalam membesarkan dan mendidik kami juga, yang Tuhan beri kekuatan, kesehatan, hikmat daripada-Mu. Tuhan berkati juga gereja kami dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya, terutama untuk tim online, yang Tuhan beri hikmat daripada-Mu juga. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini dari awal hingga akhir kami dan kehidupan kami selanjutnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Oke adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu ibadah minggu depan. Sehat selalu, tetap semangat, tetap rajin berdoa. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.